Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike Pegasus 41. Sepatu running terbaru dari Nike yang kayaknya lagi di-push banget sih secara marketing. Yap, gua ngerti lah. Emang olahraga running itu lagi naik daun. Banyak dari teman-teman gua yang lagi into running gitu. Pagi-pagi bangun sampai jam 5 subuh buat lari. Rasanya olahraga yang cukup effort ya sebenarnya ya. Iya, mending tidur sih sebenarnya. Cuma ya baik lagi lah. Zaman sekarang healthy lifestyle itu jadi salah satu ya hal yang bisa dibilang wajib sih buat dilakuin. Dan olahraga running itu bisa dibilang juga olahraga paling simple ya, paling nggak ribet gitu. Dimana kalian nggak butuh lapangan. Kalau basket kan kalian juga butuh bola gitu. Lari tinggal lari aja gitu, dimanapun bisa, di pinggir jalan bisa, yang penting ada trotoar gitu. Dan ngomong-ngomong tentang kemudahan dan lain sebagainya, terutama buat gue sendiri yang nggak terlalu into yang harus sampai maraton, yang harus ikut lomba dan lain sebagainya, rasanya sepatu ini tuh bakal jadi salah satu sepatu yang bisa gue lirik. Terutama kalau gue misalnya baru mulai into running atau misalnya gue pengen lari untuk ningkatin stamina buat gue main basket aja. Ini adalah sepatu yang dikhususkan untuk kegiatan daily road run. Jadi secara peruntukannya sendiri itu bisa dibilang lebih multi purpose, dan secara harganya sendiri juga menurut gue sih nggak yang mahal-mahal banget kayak sepatu yang super shoes itu kan kadang ada yang sampai 4 juta, 3,5 juta. Sepatu ini dijual dengan harga 2.099.000. Dan nggak cuma sampai di situ aja, sebenarnya seri Pegasus sendiri merupakan sepatu yang udah terbilang cukup konsisten, cukup terkenal juga. Seri yang udah bisa dibilang sampai 41 seri. Jadi pasti ada sesuatu yang memang benar-benar ditonjolkan di sepatu ini. Dan juga untuk perilisan ke-41 ini guys, sepatu Nike Pegasus ini menggunakan teknologi terbaru, dimana sepatu ini menggabungkan antara teknologi foam React X dan juga zoom unit di bagian heel sama di bagian forefoot sepatu. Dan sebenarnya dari sisi implementasi teknologi itu sih yang bikin gue jadi tertarik sama sepatu ini. React X sendiri itu merupakan foam yang katanya Nike bisa ngasih 13% lebih responsif dibandingkan dengan seri React pada sebelumnya, dan dikombinasikan dengan zoom unit lagi di bagian belakang sama di bagian depan, rasanya ini bakal jadi sepatu yang berasa bener-bener bouncy dan juga responsif gitu. Dan bener aja guys, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, gue ngerasa itu sih jadi bagian yang bener-bener paling ditonjolin tuh dari sepatu ini. Ditambah lagi di bagian belakangnya, di sini ada curve-nya yang ini juga ngebantu banget. Jadi waktu kalian pakai sepatu ini tuh, terlepas dari sisi foamnya itu udah berasa responsif, ada bouncy-nya, kalian bisa banget ngerasain ada propelling feeling yang dikasih sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Itu jadi bagian yang asik banget. Dan sebenarnya nggak sampai di situ aja, kata Nike juga ya penggunaan foam React X yang ada di sepatu ini juga bertujuan untuk mengurangi carbon footprint juga. Kalau nggak salah itu hampir sekitar 43% juga. Jadi lumayan ramah lingkungan juga nih sepatu ini guys. Sepatu ini juga memiliki heel to toe drop sekitar 10 mm. Dan buat gue yang bukan pelari, sebenarnya gue nggak yang terlalu gimana-gimana banget ya guys. Tapi gue sempat denger juga dengan adanya perbedaan 10 mm ini, karena bagian belakangnya lebih tebal dibandingkan dengan bagian depannya, mungkin buat kalian yang larinya itu mengandalkan area forefoot aja, itu nggak terlalu kerasa tuh signifikan build-nya di sepatu ini atau dari sisi cushioning-nya. Tapi buat kalian yang larinya itu kayak lebih fluid, mengandalkan heel to toe motion, itu kalian bakal kerasa tuh kayak ada sensasi dorongan yang diberikan oleh sepatu ini. Dan terutama mungkin buat gue juga kadang pakai sepatu ini nggak cuma buat lari aja, buat kegiatan daily, itu sih kerasa banget apalagi waktu dipakai jalan, karena motion jalan gue kan juga ya selayaknya kayak gini nih guys, dari heel ke bagian depan gitu. Cuma untuk hal yang benar-benar teknis itu gue sebenarnya nggak terlalu ngerti juga, dan mungkin buat kalian yang benar-benar into running, kalian bisa lebih ngejelasin di bagian kolom komentar bagian bawah. Dan secara ini merupakan sepatu running yang dikhususkan untuk everyday road run. Menurut gue juga salah satu fitur yang sangat diperhatikan di sepatu ini adalah di bagian breathability-nya.
Materialnya sendiri di bagian uppernya mostly menggunakan bahan mesh yang menurut gue ini dapat memberikan breathability yang nyaman sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Jadi untuk di bagian uppernya sendiri ini kelihatan juga bener-bener fleksibel, banyak bolong-bolongnya, dan menurut gue juga sewaktu dipakai ini berasa kayak menggunakan kaos kaki aja. Kalau dipegang gini juga sebenarnya build-nya itu berasa cukup ringan, dan kalau dibandingkan sama sepatu running yang kemarin sempat gue review, Nike Zoom Invincible Run kalau nggak salah, gue lumayan lupa namanya, tapi di sepatu tersebut material knit base atau mesh yang digunakan di sepatu tersebut tuh agak plastiki guys, jadi nggak yang senatural ini secara build-nya. Di sepatu ini gue lumayan suka sama penggunaan material mesh yang ditawarkan, terutama di area dalamnya sini. Menurut gue sih yang warna abu-abu ini asik banget secara build-nya, kayak bener-bener berasa kayak seamless. Selain itu, faktor yang menunjang dari sisi kenyamanan sewaktu gue pakai sepatu ini ada dari segi dynamic fit lacing systemnya, dimana ini tuh kalian bisa lihat kalau kalian bedah sepatunya di area lacing systemnya tuh kayak sampai terhubung ke bagian bawah sepatunya. Jadi itu kayak di sini ada lubang-lubang yang menghubungkan tali sepatu. Ternyata ini tuh menjalar sampai ke bagian bawah sini guys. Jadi sewaktu kalian tarik talinya dengan kencang, di sini tuh kayak ada sensasi di peluknya, dan ini membantu dari sisi support juga sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Gue juga seneng banget sama build material tangnya yang terbilang cukup tebal di sepatu ini, apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu running yang kadang material tangnya itu kayak pakai single fuse overlay aja yang kayak tipis banget gitu guys. Gue sih nggak terlalu demen dengan penggunaan material tersebut, meskipun gue tahu tujuannya adalah untuk bikin sepatunya supaya lebih ringan lagi. Cuma balik lagi lah, di sepatu ini mereka lumayan memperhatikan dari sisi kenyamanan tangnya. Ini kalian bisa lihat cukup ada padding-paddingnya, dan sepatu ini memiliki bobot yang berkisaran di 297 gram untuk size 9 US-nya. Jadi menurut gue sih kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu basket yang gue punya bahkan ya, 297 gram itu udah bisa kebilang ringan banget guys. Sepatu-sepatu basket itu kisaran di bobot 300, ada yang 400, mungkin udah bisa dibilang berat banget itu di kisaran 500. Ya, baik lagi, sepatu ini di bawah 300 gram menurut gue sih udah terbilang sepatu yang cukup ringan gitu. Cuma gue juga yakin ada beberapa sepatu running yang bobotnya itu lebih ringan dari ini. By the way, buat kalian penasaran sama fit dari sepatu Nike Pegasus 41 ini, menurut gue juga sepatu ini tuh fitnya true to size. Kalian tinggal pilih sesuai dengan regular size kalian masing-masing, dan juga buat kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Salah satu hal juga yang gue rasain sewaktu pakai sepatu ini, di bagian belakangnya ini kayak dibikin melengkung keluar gitu, dan gue lumayan appreciate juga karena sewaktu kalian lari kadang-kadang area belakang ini kayak bisa bersentuhan sama bagian Achilles kaki kalian. Dengan adanya desain seperti ini lumayan membantu dalam memberikan kenyamanan sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Dan untuk bagian bawahnya sendiri ini juga mostly menggunakan traditional pattern yang udah klasik banget dari Nike, waffle outsole, dimana ini juga bentuknya terbilang cukup unik karena untuk area yang warna putih ini tuh full foamnya ke expose, dan ini ngebantu banget dalam memberikan kayak sensasi atau responsiveness yang lebih dari penggunaan foam yang ada di sepatu ini, sehingga bisa expand dengan lebih optimal lagi. Sebenarnya kalau ngelihat dari sisi build outsole-nya sendiri sih, build seperti ini udah klasik banget dan udah sering banget lah dipakai sama Nike. Cuma yang gue suka ada dari segi bagian bolong-bolongnya ini, dimana ini bener-bener ngebantu dalam memberikan feel foam yang lebih optimal lagi guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Pegasus 41. Sebenarnya buat gue sendiri yang bukan pelari, yang mungkin gue lari kalau buat pengen ya ningkatin stamina waktu main basket atau buat seneng-seneng aja, rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu sepatu yang terbilang cukup menarik lah. Atau mungkin buat kalian yang baru pengen mulai into running, pengen sepatu yang bisa dipakai buat lari, pengen yang bisa dipakai buat casualan juga, rasa-rasanya secara modelnya ini masih jadi salah satu sepatu yang cukup menarik guys. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Gue penasaran gimana pendapat kalian. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.